Kali ini ada sesuatu yang beda dan ini bisa dibilang pertama buat channel Great Automotive untuk ngulas satu mobil ini, Wuling Almas bersama dengan Aldio. Stay tune. Finally, akhirnya bersama Aldio di sini dengan Wuling Almasnya. Kita udah lama janjian ya. Iya. Akhirnya terjadi juga nih hari ini nih. Hai guys, gua Aldio Wirandi. Gua owner dari Wuling Almas ini. Oke, siap. Jadi, lu beli mobil ini sejak kapan? Gua beli itu di Oktober 2019. Oh, tahun lalu banget Tahun ya. lalu. Ya, setahun lebih dikit Setahun lah lebih hitungannya. dikit, iya. Nah, kalau mulai modif sejak Gua mulai modif mulai dari Januari, Desember situlah. Desember, awal-awal akhir tahun ya, berarti Iya. belum lama lah ibaratnya. Belum lama. Itu masih ibaratnya masih nyicil-nyicil ya. Nyicil pelan-pelan. Nah, itu apa dulu tuh yang pertama kali lo ganti di mobil ini? Yang pertama gua ganti tuh lampu. Lampu justru ya? Lampu gua duluan. Soalnya menurut gua lampu standar di Wuling Almas tuh agak gelap. Oh. Jadi gua ganti jadi HD 3 inch. Proji juga ya? Iya, proyektor. Gua kasih angel eyes juga. Sama gua ganti fog lamp tricolor. Wih, kalau DRL-nya ganti nggak sih? Daerahnya ganti. Ganti juga? Gua ganti yang sekuensial. Jadi Wih. kalau ada sen gitu. Jadi running gitu ya? Running. Model-model Lexus gak sih? Yoi. Itu keren sih, mewah banget teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin konsep dulu deh, overall deh. Nah, itu lu arahnya lebih kemana yuk? Gua pengen racing look. Racing look? Iya. Oke. Makanya gua ganti pelek segala macam, gua ceperin. Jadi biar bisa ramah lah ya dipakai buat harian juga ya? Iya, buat harian juga enak. Soalnya kan memang mobil harian. Nah, ini lu dipakai dari mana ke mana? Gua tinggal di Tangerang. Keluarga gue di Cikarang, Mekarta situ. Oh, jauh juga ya muter-muternya ya? Iya. Ya kadang harus mondar-mandir lah. Ini mobil capek lah pokoknya. Mobil capek, mobil perang lah istilahnya. Mobil perang. Boleh. Nah, kita bahas dari bagian depan. Tadi lampu udah dibahas semuanya, ubahannya. Sama ini nih yang paling pertama biasanya pengguna Wuling ubah ini nih. Mau gimana ya? Soalnya logo Wuling tuh merahnya ngejreng banget gitu. Habis itu apalagi Almas ini logonya gede banget kan. Bener. Jadi fix yang pertama udah pasti banget diitemin. Nah, ini pakai apa iteminnya? Gua stiker sih. Stiker aja ya? biasa, iya. Oke, stiker ini tutupin warna merahnya berarti ya, depan belakang berarti ya emblemnya. Depan belakang. Siap. Nah, kan sebenarnya kalau gua inget-inget waktu zaman masih konsepnya tuh muncul di Gias, ini mobil juga banyak nih krom-kromannya nih. Yoi. Gitu. Nah, ini krom-kromannya di lu bisa dibilang udah nggak ada ya? Udah nggak ada, sisa railing atas doang. Oke, itu lo apain? Gua chrome delete semuanya, gua stiker hitam semua. Ini grill depan, samping sini, sampai lampu, sampai Belakang. handle pintu Sampai juga handle gua pintu juga ya? stiker. Mantep. Jadi racing look cukup dengan delete chrome. Yoi. Udah image-nya tuh sangar banget. Bener. Nah, itu poin penting sih ketika memang kita mau bikin mobil jadi terlihat lebih sangar ya. Teman-teman bolehlah kasih pendapat. Menurut lo emang seperti apa sih enaknya racing look gitu? Atau krom-kroman butuh nggak sih buat mobil yang kayak gimana gitu? Nah, kalau di depan kayaknya udah ya bagiannya ya. Udah. Tapi gue mau lihat dong mesinnya sebenarnya untuk yang seperti ini kayak apa sekarang? Kalau gua sendiri mesin belum gua otak-atik sih. Jadi semua masih standar. Tuh, nah ini mesinnya nih teman-teman. Jadi banyak cover lah ya ala-ala mobil Banyak Eropa cover. nih. Ketutup Ala-ala semua Eropa gitu. banget. Tapi mesin sebenarnya udah lu apain aja? Overall ya, kita ngomongin overall mesin. Gua mesin masih belum gua apa-apain. Gua sebenarnya cuma ya paling ganti muffler sama resonator doang sih. Oke, knalpot lah ya. Iya, knalpot supaya suaranya lebih garang lah. Suaranya lebih dapet karena racing look Iya, gitu. benar. Jadi udah garang tampangnya, tapi kalau suaranya Nggak ada tulun, suara kan sedih gitu. Jadi nggak seru gitu. Nah, ini 1500 turbo ya. Iya, benar. Oke, ini dengan mobil sebesar ini, lu pakai mobil ini lumayan tempur ya ibaratnya. Ini sebenarnya berapa sih konsumsi bahan bakar? Agak sedih sih Agak sebenarnya. sedih ya.
Gua nggak tahu, mungkin kaki gue yang kurang sekolah nyetir mobilnya atau memang dari sananya. Cuma gua pakai harian tuh 1:7, 1:8. 1:7, 1:8. Gila. Kalau di tol bisa ya 1:13 lah. Oke, tol oke lah ya, Oke 1:13 gitu. Apalagi udah banyak ubahan di kaki-kaki. Iya. Ntar kita bahas tuh bahan kaki-kakinya teman-teman. Sekarang kita tutup. Ini PR juga nih nutupnya nih. Wah gila, kalau kejepit lumayan sih tangan lo kena. Biru dah pasti. Kita geser ke samping teman-teman. Nah, udah di samping, sekarang kita bisa lihat kalau sebenarnya SUV ini udah jadi lebih pendek ya. Benar. Nah, ini lo apain aja? Gua pertama ring standar buat Wuling Almas kan di R17. Iya, benar. Standarnya. Gua naikin jadi R18. Jadi 18. Ini ZE40 R18. Detailnya gimana? Lebar, ET-nya? 8,5 ET40. Rata ya depan belakang? Rata depan belakang. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya warnanya bronze. Oke, nah ini buat ngecat lah, buat ngewarnain. Ini pelek satu set 4 biji. Itu habis berapa sih kira-kira? Gua gara-gara workshop gua sendiri, gua kan istilahnya spray sendiri ini. Di workshop gua namanya Lux Auto Spray, gua habis 650.000. Untuk satu set? Untuk satu set, 4 pelek. Oke. Itu bisa didapat di mana? Di lo berarti ya? Di gua ada Instagramnya Lux Auto Spray. Oke, siap. Nah, ini dibalut pakai ban Bridgestone. Potenza 23550. Rata juga ya? Rata. Karena memang peleknya juga rata. Sebenarnya tadinya gua maunya Campiro XX2, cuman ketipisan. Oh. Kalau buat mobil segede ini, kalau bannya tipis tuh agak menurut gua kurang gitu, jadi kekecilan. Dan jadi nggak dapet efek garangnya. Iya gitu. bener. Makanya Nah ini udah lebih pendek nih. Gua ganti per ya. Gua pakai custom per, gua ya di tempat orang gua potong di situ. Dipotong. Iya. Kenapa lu malah beralih ke custom, nggak yang maksudnya teman-teman yang suka modifikasi lain itu kan ganti coilover, ganti lowering kit yang udah ada gitu. Ini kenapa sih? Sebenarnya pengen coilover, cuman nyarinya tuh agak susah. Susah, kenapa susah? Soalnya istilahnya ini mobil baru setahun kan. Jadi pilihan untuk gua modifnya tuh masih terbatas banget. Oh. Jadi akhirnya gua pikir ya udahlah, sambil mungkin nunggu itu coilover buat Wuling Almas keluar. Gua custom per supaya looknya lebih proper dikit lah. Jadi sambil nunggu part aftermarketnya bermunculan di pasaran, ya udah deh ini alternatif Iya, gitu. bener. Karena memang mungkin satu mobil baru, terus ini juga mobil ibaratnya kita ngomongin spesifik Almas lah ya. Kita ngomongin di jalanan itu cukup jarang nggak sih lo sendiri ngelihat? Ya lo sendiri kan tiap hari ngelihat karena ini mobil lo. Tapi kalau yang lain sebenarnya jarang, dan biasanya tuh dipakai ya buat keluarga gitu. Soalnya kan memang SUV gede. Apalagi yang ini gue punya kan 7-seater sebenarnya. Jadi biasanya dipakai sama ya yang udah berkeluarga lah. Sementara lo masih kuliah. Lo masih kuliah. Oke, siap. Jadi ya memang ada kendala lah ya untuk mobil-mobil baru opsi aftermarketnya. Tapi mungkin buat beberapa mobil Jepang yang keluaran baru juga udah ada ternyata gitu. Mungkin ini special case lah karena mungkin memang ini Wuling dan ini juga masih baru. Iya, gitu. Kita lihat ke belakang teman-teman. Oke, tadi di samping sebenarnya kalau ngomongin body, ya tadi doang ya di LED chrome. Iya, di LED gitu chrome, kan. ganti velg, ceperin doang sih. Kalau gua pribadi sih waktu itu pernah tuh ngeliput. Jadi ada yang udah bikin body kit customnya gitu buat Wuling Almas. Sebenarnya memang gue berencana buat ya istilahnya custom lah supaya mobil gue beda sendiri gitu. Iya. Gue pengen custom body kit, cuma memang Lagi bertahap ngulik-ngulik. lah. Iya, Iya, masih cari benar-benar. referensi segala macam. Jadi masih banyak lah PR-nya ya, next project seperti apa ke depannya. Kita ikutin aja perkembangannya modifikasi Wuling Almas Aldio. Kita ada di belakang sekarang. Ya tadi ya sama kayak bagian depan, si emblemnya ini wajib dibungkus. Wajib dihitemin atau ganti silver lah. Sama itu tuh yang bikin kesan garangnya lebih kuat. Iya. Pakai apa sih sebenarnya? Gua resonator sama mufflernya gue pakai dari Alpino. Alpino, oke. Oh, lokal ya?
Lokal. Tapi speknya itu lo beli special order custom atau memang udah ada yang ya udah tinggal pasang aja? Oh enggak, gue beli udah jadi. Udah jadi ya? Udah jadi. Jadi emang kalau untuk yang part-part kayak gini mungkin lebih banyak opsinya dibanding yang lebih sensitif kayak kaki-kaki gitu. Kalau muffler kan sebenarnya lebih ke universal, lu mau ambil dari mana aja sebenarnya bisa kan. Nah itu dia. Intinya kan sebenarnya tinggal dilas ya. Iya benar. Jadi lebih mudah lah untuk modifnya teman-teman. Di dalam ada ubahan nggak sih kabin? Dikit sih, dikit ada, ya? cuman dikit. Intip-intip dikit lah boleh ya? Boleh lah. Siap. Oke. Nah, kita mau bahas dalamnya nih teman-teman. Kayaknya kira-kira kayak apa sih? Wih lumayan mewah ternyata interiornya ya. Nah, gue luar memang racing look. Cuman dalam gue pengen bikin lebih classy lah. Gue pasang seal plate biru sama lampu kaki. Lampu kaki biru. Sebenarnya memang ada rencana buat pasang ambient light. Sini garis. Wih, itu bakal mewah banget sih kesannya sih. Classy banget sih. Pengen dalamnya classy, luarnya racing. Kan kalau orang masuk, wih, keren nih mobil. Keren, gitu. Siap. Nah, ini ada apa lagi selain lampu-lampu ini? Selain lampu-lampu, gua tambah HUD di sini. Oke, itu fungsinya untuk ya turbometer segala macam gitu, temperatur air segala macam ada di sini. Oh, jadi komplit ya? Jadi nggak perlu apa ada berapa banyak alat gitu? Gua pakai satu ini langsung colok OBD, dia muncul semua. Siap, cakep. Gitu. Gas-gas dikit lah, kali bisa mau denger suaranya. Wah. Memang rencana mau ganti downpipe front pipe, cuman gara-gara belum full sis, jadi suaranya sebenarnya nggak semeledak itu. Nggak semeledak itu ya? Cuma at least ada suaranya lah sekarang. Iya, lumayan lah, paling nggak lo udah modif. Kita tes dulu, coba suaranya gimana. Oh, masih kalem ya ternyata ya? Masih soalnya susah lah CVT sebenarnya. Susah CVT. Harus full sis baru keluar. Baru keluar. Ya penting looks-nya udah dapet lah. Yang penting belakang looks-nya dulu. Oke, siap. Kita keluar lagi. Nah, ternyata memang ubahannya ibaratnya masih di tahap awal banget ya. Tahap awal. Soalnya masih susah juga kan istilahnya. Ini mobil istilahnya di Indo baru setahun lah. Buat modifikasi-modifikasinya tuh masih dikit banget. Berarti ya solusinya kalau nggak custom ya apa ya? Nunggu. Custom sih sebenarnya. Kalau nggak custom nunggu gitu. Wah, tapi lo sebenarnya udah nanya-nanya atau riset belum sih kalau kayak over gitu misalnya? Kalau resell tuh belum ada. Gue udah nyari segala macam. Belum ada memang. Jadi belum ada misalnya ya? ini paling custom sebenarnya. Oke, emang cukup menantang ya challenge-nya lah ya untuk modif ini mobil buat teman-teman yang nonton. Ya bolehlah kasih referensi kira-kira apalagi ini yang harus diubah sama si Aldio untuk di mobilnya gitu kan. Atau mungkin referensi, nih ada nih yang udah bisa nih coilover gitu ternyata. Ini udah ada nih yang bisa ini nih gitu. Ya kita sharing aja lah ya untuk informasi di kolom komentar. Nah, untuk next projectnya, kalau misalnya kita anggaplah udah ada yang apa ya aftermarket ini udah ada di pasaran, itu akan apa aja lagi yang lo ganti? Sebenarnya next abis ini yang pasti banget gue bakal downpipe. Soalnya pertama itu bakal istilahnya bikin lebih hemat kan. Power dan juga suara bakal makin keluar. Suara lebih keluar. Downpipe front pipe, abis downpipe front pipe, ya coilover sih sebenarnya. Ya? Soalnya kalau custom pair gini sebenarnya kan untuk harian, oke looknya keren, cuma nyamannya tuh minus lah. Nah, itu gimana tuh soal kenyamanannya? Kenyamanannya ya kalau misalnya dibilang dibandingin sama mobil standar, ya pasti mobil standar, semua mobil standar pasti lebih nyaman. Lebih nyaman. Soalnya itu semuanya ada hitungannya segala macam kan. Ini gara-gara gue ganti per segala macam, gue potong dan segala macam, mobil ini jadi lebih keras. Jadi kalau misalnya lewatin jalan jelek, leher banget di pinggang sama leher lu bisa kepelitek gitu. Tapi kalau di tol malah enak ya kayak kalau di tol enak buat nyelip segala macam tuh enak. Gitu dia ya. Iya. Ya ada plus minus lah teman-teman. Ketika memang lo bikin mobil lo lebih rigid, ya pasti lebih stabil ketika ngelaju kencang gitu kan. Cuma ketika ngadepin polisi tidur, lubang, jalan sempit, jalan gelombang, udahlah. Gue nggak usah kasih tahu, kalian pasti tahu jawabannya itu kayak gimana. Tadi udah dibilang sama Aldio. Nah untuk sampai step seperti ini, yang lo habiskan berapa kira-kira? Ya 40-30-an lah. Oh ternyata nggak sosok lah. Sosok lah, gitu. soalnya memang masih belum banyak istilahnya kan, baru pelek, muffler segala macam, lampu.
belum terlalu sampai gimana. Oke, siap. Tapi gue suka sih lampunya, keren. Thank you banget Aldio Iya, udah thank you juga. mau mampir jauh-jauh ke markasnya Grid Auto nih. Makasih juga udah mau sharing sama pemirsa Grid Otomotif semua. Jangan lupa like dan share, juga main-main ke Instagram lu apa namanya? Instagram mobil gua Le Brewok. Oke, tulisannya gimana tuh? le.brewok. Oke, siap. Thank you Aldio sekali lagi. Thank you teman-teman. Jangan lupa like dan share, dikasih komentar juga. Gue Adit, pamit.